Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan, kita memasuki hari yang baru. Kiranya kita yang sehat tetap terjaga kesehatannya. Sedangkan mereka yang sakit memperoleh kesegaran dan pemulihan. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, suatu hari seorang remaja putri bernama Sindu mengajukan permintaan khusus kepada kedua orang tuanya. Dia bukan meminta sepatu baru, bukan pula jenis barang yang disukai remaja seumurnya. Dia minta diizinkan untuk memangkas rambutnya seluruhnya. Dia minta diperkenankan kepalanya dibotaki. Jelas saja, ayah dan ibu Sindu kaget. Ada apakah gerangan dalam jiwa anaknya, sehingga tiba-tiba mengajukan permohonan yang janggal. Ibunya kaget setengah mati dengan permintaan demikian. Sampai setengah berteriak ibunya berkata, "Permintaan gila, masa anak perempuan minta dibotaki? Tidak mungkin." Ayahnya pun membujuk, "Sindu, mengapa kau tidak meminta hal lain? Kami sedih jika kepalamu dibotaki." Tapi Sindu bersikukuh dengan permintaannya. Dia menyatakan bahwa tidak ada jenis permintaan lain. Bahkan Sindu menagih realisasi ucapan yang pernah orang tuanya utarakan, bahwa mereka pernah berjanji akan memenuhi apapun yang dimintanya. Maka dengan berat hati, akhirnya orang tua Sindu menyerah. Mereka tidak mau menjilat air ludahnya sendiri. Mereka menyetujui kepala anak perempuannya dibotaki. Ketika esok harinya, ibunya mengantar Sindu ke sekolah. Mereka bertemu dengan seorang siswa, juga botak kepalanya. Ibunya kemudian mengira rupanya ada model baru, sehingga membuat anaknya ngotot minta dibotaki. Saat berjumpa ibu dari siswa yang kepalanya juga botak, berkata kepada ibunda Sindu, "Anakmu luar biasa. Anak laki-laki yang botak itu adalah anakku. Namanya Haris. Dia terkena kanker. Dia menjalani kemoterapi yang membuat kepalanya botak. Bulan lalu, anakku tidak mau masuk sekolah. Takut diejek oleh anak-anak yang lain. Lalu anakmu janji, dia akan mengatasi ejekan kepada anakku. Aku tidak menyangka anakmu Sindu mau mengorbankan rambutnya yang indah. Dia membotaki kepalanya. Anda dan suami sungguh diberkati Tuhan, memiliki anak perempuan berhati mulia."
Saudaraku, orang yang berkorban bagi yang lain adalah orang yang punya hati mulia, hati yang punya cinta kasih. Orang yang hatinya kering cinta kasih, tidak mampu berkorban dan tidak mau. Itulah yang dinyatakan Rasul Paulus tentang Yesus dalam firman Tuhan di atas. Penderitaan yang dijalani Yesus merupakan wujud persembahan dan pengorbanan yang dilandasi cinta kasih. Dengan demikian, apa yang dilakukan Yesus cerminan arti sebuah cinta kasih sejati. Cinta kasih buat Anda, saya, dan dunia. Pengorbanannya sebagai wujud, dia mau mengerti dan mengatasi kesulitan kita. Begitupun kini, tatkala kita tengah menghadapi ejekan dan hinaan dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, tindakan Sindu adalah contoh solidaritas atas temannya yang tidak bisa memikul sendiri bebannya. Dia rela kehilangan rambutnya. Sindu bersedia dibotaki kepalanya agar harus diringankan bebannya. Tindakan pengorbanan Yesus dapatlah kita katakan juga wujud solidaritasnya atas kita dan dunia. Dia bahkan bersedia kehilangan nyawanya ketika dia mengasihi kita. Maka baiknya kita pun hidup dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau bersedia melakukan pengorbanan sebagai wujud cinta kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.